Matahari baru saja menanjak di ufuk barat, ketika pelabuhan Merak mulai ramai dengan aktivitas. Truk-truk besar berdatangan, mengangkut barang-barang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Di antara deretan kendaraan itu, ada satu sosok yang selalu mencuri perhatian, Raja, sang preman pelabuhan. Tubuhnya kekar, tatapannya dingin, dan senyum sombongnya selalu menimbulkan ketegangan. Raja bukan sekadar preman biasa. Ia dikenal menakuti supir, nelayan, bahkan aparat keamanan pelabuhan. Semua orang tahu, siapa yang menentangnya akan berakhir menyesal. Barang siapa yang mencoba melawan, akan dipaksa membayar upeti atau menghadapi amukannya. Dan hari itu, seperti biasa, ia sedang memantau jalur truk masuk pelabuhan, memastikan setiap kendaraan tunduk pada kemauannya. Di sisi lain pelabuhan, seorang sopir truk asal Cianjur, bernama Ardi, sedang menunggu giliran untuk menaikkan muatan ke kapal. Tubuhnya biasa saja, wajahnya tenang, tapi matanya tajam, menandakan ada keberanian yang jarang terlihat. Ardi sudah lama mendengar kabar tentang Raja, orang yang ditakuti semua supir. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak gentar. Saat Raja melangkah mendekat, diikuti oleh anak buahnya yang gagah-gagah tapi tampak menakutkan, suasana langsung berubah tegang. Supir-supir lain menunduk, memundurkan diri, berharap bisa lolos dari perhatian Raja. Namun Ardi tetap berdiri di posisinya, memeriksa truknya dengan santai, seolah tidak melihat kehadiran sang preman. Raja menatap Ardi. Ada sesuatu di wajahnya yang mengungkapkan rasa penasaran bercampur kemarahan. Ia mendekat, suara beratnya bergema. "Hei, sopir, baru di sini. Jangan pikir kau bisa bebas dari aturan pelabuhan ini. Semua bayar padaku." Ardi menoleh perlahan, tatap matanya bertemu dengan Raja. Tidak ada rasa takut, hanya ketegasan. Ia mengangkat sedikit bahu dan menjawab dengan suara tenang. "Saya hanya mau mengantarkan barang. Tidak punya urusan denganmu." Seketika, senyum sombong Raja berubah menjadi ekspresi serius. Anak buahnya berbisik, tampak gelisah. Ini bukan jawaban yang biasa mereka dengar. Di pelabuhan Merak, tidak ada yang berani menolak Raja. Dan disitulah benih konflik mulai tumbuh antara Raja preman yang merasa tak terkalahkan, dan seorang sopir truk asal Cianjur yang entah dari mana keberaniannya muncul. Raja menatap Ardi dengan mata menyala, seperti ingin menembus tulang dan dagingnya. Suasana di sekeliling mereka mendadak sunyi. Supir-supir lain menahan napas, sebagian bersembunyi di balik kabin truk, takut jadi saksi langsung amukan sang preman. "Berani sekali kau menatapku seperti itu." Raja menggeram, langkahnya berat menghentak lantai pelabuhan. Anak buahnya berdiri di belakang, siap menakut-nakuti atau memukul siapapun yang memberontak. Ardi mengangguk pelan, masih dengan wajah tenang. Ia tahu, ini bukan sekadar soal keberanian fisik. Ia harus pintar membaca situasi. "Kalau memang tujuanmu hanya menakut-nakuti supir, saya bukan orangnya. Saya cuma ingin bekerja." Suaranya jelas terdengar di seluruh pelabuhan. Raja tertawa, tapi itu bukan tawa biasa. Itu tawa dingin yang membuat kulit merinding. "Hah, supir Cianjur sombong. Kau pikir siapa dirimu, berani menolak Raja Pelabuhan Merak?" Seorang anak buahnya melangkah maju, mencoba menutup jalur truk Ardi, namun Raja menghentikannya dengan isyarat tangan. Raja ingin ini terjadi dengan matanya sendiri. Ia ingin melihat siapa yang berani menentangnya. Ardi menyalakan mesin truknya perlahan, suara diesel bergemuruh di pagi hari yang tenang. Ia menatap lurus ke Raja, seolah menantang, "Kalau kau mau masalah, datang saja. Tapi ingat, saya tidak akan mundur." Raja mendekat lebih dekat, wajahnya hanya beberapa langkah dari wajah Ardi. Bau keringat dan rokoknya menyengat. "Kau pikir keberanianmu bisa mengalahkan saya?" katanya. Serak. Ardi tersenyum tipis. "Bukan soal mengalahkanmu, tapi saya tidak takut pada orang yang suka menindas. Kalau kau mencoba menghentikan truk saya, aku tidak akan diam." Di sudut pelabuhan, beberapa supir mulai mengeluarkan ponsel diam-diam,
merekam pertarungan kata-kata ini. Mereka tahu, ini bisa menjadi kisah yang akan dibicarakan selama bertahun-tahun. Bahkan beberapa nelayan menunduk di dek kapal, penasaran siapa yang akan menang dalam konfrontasi ini. Raja menatap Ardi dari atas kepala ke ujung sepatu. Ia belum pernah melihat sopir sekasar ini, berani, tenang, dan tidak ada rasa takut di matanya. Dan di dalam hatinya, ada satu perasaan yang jarang ia rasakan, rasa penasaran bercampur amarah. Kalau begitu, kau harus belajar satu pelajaran hari ini, Raja akhirnya berkata, suaranya berat dan dingin, pelabuhan ini milik saya, dan semua yang menentang saya biasanya berakhir hancur. Ardi menekan pedal gas sedikit, truknya bergerak maju perlahan, menembus garis bayangan Raja. Semua orang menahan napas. Ini bukan lagi kata-kata, ini pertaruhan keberanian. Truk Ardi melaju perlahan di atas lantai pelabuhan yang basah oleh embun pagi. Mesin mengaum, dan getarannya terasa sampai ke kaki Raja. Anak buahnya mundur sedikit, ragu-ragu, sementara Raja menatap dengan mata yang makin menyala. Berhenti di situ, teriak Raja, suaranya menggema. Kau pikir kau bisa seenaknya melawan Raja Pelabuhan Merak? Ardi menahan napas sebentar, lalu menoleh sambil tetap memegang setir. Saya tidak ingin masalah, tapi saya juga tidak akan mundur. Ini truk saya, dan saya harus mengantar muatan ke kapal tepat waktu. Raja tertawa, tapi kali ini terdengar seperti amukan. Ia melompat ke samping truk, tangannya siap menamparkan atau mendorong. Anak buahnya bersorak, siap ikut menyerang. Namun Ardi sudah memikirkan langkahnya. Ia menekan pedal gas sedikit lagi, dan truknya bergerak maju perlahan tapi mantap. Raja mencoba menahan truk itu dengan tangan, tapi beratnya truk membuatnya terguncang. Ardi memanfaatkan momentum itu dan, dengan gesit ia menyalip sisi kanan Raja, membuat preman itu terjengkang ke samping, hampir jatuh ke lantai pelabuhan. Hei, dasar sopir gila! Raja berteriak, bangkit dengan marah, wajahnya merah padam. Kau akan menyesal. Ardi menepikan truk, tetapi tidak menurunkan kecepatannya. Ia tahu, jika ia berhenti terlalu cepat, anak buah Raja bisa menyerangnya dari belakang. Dengan kepiawaian mengendalikan truk besar itu, ia memutar truknya dengan presisi, menavigasi antara tumpukan kontainer dan kapal yang sedang bersandar, sambil terus menatap Raja. Sekeliling pelabuhan menjadi saksi. Para supir dan pekerja yang biasanya menunduk mulai berbisik, beberapa bahkan menahan napas, kagum pada keberanian Ardi. Tidak ada yang pernah melihat seseorang menantang Raja secara langsung, apalagi menggunakan truk sebagai senjata pertahanan. Raja menggeram, menarik ponsel untuk menelepon seseorang, mungkin polisi atau preman lain, tapi Ardi sudah mengantisipasinya. Ia menyalakan klakson keras-keras, membunyikan sirine darurat truk, membuat seluruh pelabuhan gaduh. Raja terkejut, dan anak buahnya mundur beberapa langkah, tidak ingin terkena sirine bising itu. Ardi menepikan truk di tempat aman, napasnya terengah, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu ini baru awal. Raja tidak akan menyerah begitu saja, dan pertarungan di pelabuhan Merak baru saja dimulai. Di balik bayangan kontainer, Raja menatap Ardi dengan mata membara. Dalam hatinya, rasa sombongnya berubah menjadi kemarahan yang mendidih. Kau sopir kecil dari Cianjur, tapi kau akan membayar mahal karena berani menantangku, gumamnya, suara penuh dendam. Raja menatap Ardi dengan mata membara. Kau pikir hari ini kau menang? Geramnya. Anak buahnya mulai mengelilingi truk, mencoba memblokir jalan. Ardi menepikan truk lagi, tetap tenang. Ia melihat setiap gerakan Raja dan anak buahnya, mencari celah. Dengan cepat, ia memutar setir, memanfaatkan ruang sempit antara kontainer dan kapal, dan membuat Raja tersentak mundur. Pelabuhan ini bukan tempat sopir kecil sepertimu bermain-main, kata Raja, napasnya berat. Tapi Ardi hanya tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Ketegangan di pelabuhan Merak semakin terasa. Semua orang menyadari, ini bukan pertarungan biasa.
Ini adalah duel antara keberanian dan kesombongan. Raja semakin marah. Anak buahnya mencoba menutup jalur Ardi, tapi sopir asal Cianjur itu tetap tenang. Dengan gerakan cepat, Ardi memutar truknya, menghindari jebakan mereka. Pelabuhan ini milikku. Semua harus patuh. Raja berteriak, wajahnya merah padam. Tapi saya hanya ingin bekerja, bukan bertengkar, jawab Ardi, menatap lurus ke Raja. Suasana di pelabuhan makin tegang. Semua orang menahan napas, menunggu siapa yang akan mundur terlebih dahulu. Ardi menekan gas lebih keras, truknya meluncur dengan presisi di antara kontainer. Raja dan anak buahnya terkejut, beberapa hampir terjepit. Dasar sopir berani, teriak Raja, mencoba mengejar dengan langkah cepat. Tapi Ardi sudah mengantisipasi setiap gerakan, memutar truk dengan lihai sehingga jalannya tetap terbuka. Para supir lain menahan napas, kagum sekaligus takut. Tidak ada yang pernah melihat seseorang menentang Raja dan selamat begitu saja. Ardi menatap Raja, tenang tapi penuh tekad. Kalau kau terus mencoba menghalangi, kau yang akan jatuh sendiri, katanya, suaranya dingin dan pasti. Raja menggertak dengan suara berat, tapi dalam hati ia mulai menyadari ini bukan sopir biasa. Ardi bukan hanya berani, tapi juga cerdik. Ardi melihat peluang. Anak buah Raja mulai lengah, terlalu percaya diri. Dengan satu manuver licik, ia menggeser truknya ke sisi sempit antara kontainer, membuat Raja terdesak. Berani main-main di wilayah saya, ya, teriak Raja. Tapi kali ini langkahnya terhenti. Ardi menahan truknya dekat Raja, tenang tapi tegas. Kau yang menakut-nakuti semua orang, tapi hari ini, aku yang menentukan jalannya. Suasana pelabuhan hening. Semua orang menahan napas, menyadari Ardi mulai benar-benar menguasai situasi. Raja mundur selangkah demi selangkah, anak buahnya panik melihat bos mereka terdesak. Ardi dengan tenang menyalakan sirine truk, membuat suara gemuruh memenuhi pelabuhan. Kau pikir kau masih bisa menang? Raja berteriak, wajahnya merah padam. Ardi menatap dingin. Hari ini, bukan kau yang mengatur pelabuhan ini. Para supir lain mulai berani keluar dari persembunyian, menyaksikan Raja yang biasanya tak terkalahkan kini mulai kehilangan kendali. Raja mencoba maju lagi, marah dan tidak terima terpojok. Tapi Ardi sudah menunggu, memanfaatkan ruang sempit truk. Dengan satu manuver cepat, truk Ardi hampir menutup jalan Raja, membuat preman itu terhenti. Cukup, teriak Ardi, suaranya tegas. Kau tidak bisa lagi menakut-nakuti orang di sini. Anak buah Raja mulai goyah. Beberapa mundur, takut terjepit truk. Pelabuhan yang biasanya hening kini riuh dengan bisik-bisik kagum dan takut. Raja menatap Ardi, mata membara tapi kini terselip rasa takut kecil, sesuatu yang jarang ia rasakan. Raja sudah kewalahan. Anak buahnya panik, beberapa mulai mundur ke arah kapal. Ardi menyalakan lampu hazard truk, suaranya menggema di pelabuhan, menandai kekuatannya. Kau sudah terlalu jauh, Raja, kata Ardi dingin, mengatur posisi truk agar Raja terpojok. Raja berusaha marah, tapi langkahnya terhenti. Untuk pertama kalinya, sombongnya kalah oleh keberanian dan kecerdikan seorang sopir truk. Para supir lain mulai berani mendekat, menyadari bahwa Raja tidak lagi menguasai situasi. Raja mencoba maju satu langkah lagi, tapi truk Ardi sudah menutup semua jalur. Anak buahnya panik, tidak ada yang berani membantu. Kau pikir aku takut, teriak Raja, tapi suaranya terdengar serak dan putus asa. Ardi menatap dingin, tangan tetap disetir. Hari ini, kau yang kalah. Pelabuhan ini bukan tempat untuk orang sombong sepertimu. Suasana hening sejenak. Semua mata tertuju pada Raja, yang untuk pertama kali terlihat terpojok dan tidak berdaya. Raja akhirnya tersandar ke dinding kontainer, napasnya berat dan wajahnya memerah. Anak buahnya mundur, takut menghadapi truk Ardi. Ardi menepikan truk, tenang tapi tegas. Pelabuhan ini bukan milikmu untuk ditakuti-takuti. Supir lain mulai bersorak pelan, kagum pada keberanian Ardi. Untuk pertama kalinya,
Raja preman sombong itu terlihat kalah di depan umum. Kekalahan Raja preman sombong itu tidak berhenti di satu momen saja. Setelah terpojok di sisi kontainer, ia terlihat menenangkan diri, mencoba menutupi rasa malu di depan anak buahnya. Namun sorot mata Ardi yang tenang tapi penuh tekad sudah menyebarkan pesan jelas. Hari itu, kekuasaan raja di Pelabuhan Merak mulai runtuh. Anak buah raja berdiri bingung, sebagian bahkan diam-diam membelot, melihat peluang untuk meninggalkan bos mereka yang kini terlihat rapuh. Raja, yang selama bertahun-tahun dikenal menakut-nakuti siapapun, kini harus menelan kenyataan pahit. Seorang sopir truk dari Cianjur yang sederhana, dengan keberanian dan kecerdikan, telah mempermalukannya di hadapan seluruh pelabuhan. Ardi menurunkan truk perlahan, mengatur posisi agar jalur tetap terbuka. Ia tidak menyerang, tidak menimbulkan kerusakan, ia hanya menegaskan posisinya. Setiap supir yang hadir mulai bersorak pelan, beberapa bertepuk tangan diam-diam, dan dari sudut pelabuhan, nelayan yang biasanya menunduk pun tersenyum kagum. Pelabuhan ini bukan milikmu untuk ditakuti, kata Ardi lagi, suaranya tegas namun tidak kasar. Siapapun boleh bekerja di sini tanpa takut. Raja menatap Ardi dengan campuran amarah dan kekalahan. Selama bertahun-tahun, kekuasaannya bergantung pada rasa takut orang lain. Kini, semua orang tahu bahwa kekuasaannya bisa dilawan. Anak buahnya pun mulai menyadari bahwa loyalitas mereka selama ini dibangun atas ketakutan, bukan rasa hormat. Di saat itu, kabar tentang keberanian Ardi mulai menyebar. Para supir yang biasanya menunduk, kini mulai menatapnya dengan kagum. Mereka yang dulu menuruti perintah raja tanpa suara, mulai menyadari bahwa keberanian dan kecerdikan bisa menggantikan intimidasi. Ardi, sopir biasa asal Cianjur, kini menjadi simbol keberanian di Pelabuhan Merak. Raja mundur perlahan, mencoba mengumpulkan harga dirinya. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa reputasinya sebagai preman tak terkalahkan telah retak. Semua orang di pelabuhan telah menyaksikan, keberanian bisa lebih kuat daripada kekuasaan yang dibangun atas ketakutan. Hari itu menjadi titik balik Pelabuhan Merak. Nama Ardi mulai disebut-sebut dengan hormat dan kekaguman. Dan meski raja tetap ada, pengaruhnya tidak lagi absolut. Orang-orang mulai memahami bahwa siapapun, bahkan sopir truk sederhana, bisa menentang mereka yang sombong jika memiliki keberanian dan kecerdikan. Hari itu, Pelabuhan Merak berubah selamanya. Kisah seorang sopir truk asal Cianjur yang berani menantang raja preman sombong tersebar dari mulut ke mulut, dari kapal ke kapal, hingga ke warung-warung di sekitar pelabuhan. Nama Ardi tidak lagi hanya dikenal sebagai sopir biasa, ia menjadi simbol keberanian, ketegasan, dan kecerdikan. Raja, meski masih berusaha mempertahankan wibawa, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Pengaruhnya yang selama bertahun-tahun dibangun atas ketakutan orang lain, telah runtuh. Anak buahnya yang dulu patuh tanpa banyak pertanyaan, mulai berpikir dua kali sebelum menuruti perintah. Beberapa bahkan diam-diam beralih menghormati Ardi, sosok yang membuktikan bahwa keberanian bisa mengalahkan intimidasi. Ardi sendiri tidak mencari ketenaran. Ia tetap sopan, ramah, dan rendah hati. Ia melanjutkan pekerjaannya, mengantarkan muatan tepat waktu, dan membantu supir lain yang kesulitan. Namun aura kepemimpinannya muncul alami, orang-orang mulai mendengarkan sarannya, mengikuti langkahnya, dan secara diam-diam merasa aman dengan kehadiran Ardi di pelabuhan. Beberapa minggu setelah insiden itu, pelabuhan berubah. Para supir yang dulu ketakutan mulai bekerja dengan lebih leluasa. Raja tetap ada, tapi wibawanya tidak lagi absolut. Setiap kali ia mencoba menakut-nakuti, sekumpulan supir yang pernah menyaksikan keberanian Ardi akan menatapnya dengan dingin, seakan mengingatkan bahwa hari itu ada sopir dari Cianjur yang tidak takut padanya. Ardi menjadi legenda tidak karena ia mencari pertempuran, tapi karena ia menegakkan prinsip, keberanian dan kecerdikan lebih berharga daripada kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan. Ia menginspirasi banyak orang, dari sopir baru hingga pekerja pelabuhan yang lama, bahwa siapapun bisa berdiri tegak menghadapi orang sombong, asal punya keberanian dan kecerdikan.
Malam hari, ketika pelabuhan mulai sepi dan lampu-lampu kapal berkelap-kelip di laut, Ardi duduk di truknya, menatap kapal yang bersandar. Angin laut membawa aroma garam dan cerita yang akan terus hidup, kisah seorang sopir biasa yang menantang Raja Preman, mengubah aturan permainan, dan meninggalkan jejak yang tidak akan pernah dilupakan. Pelabuhan Merak kini bukan lagi tempat bagi orang-orang yang sombong dan menindas. Itu adalah tempat di mana keberanian dihormati, di mana kisah seorang sopir dari Cianjur menjadi inspirasi bagi semua orang. Dan setiap kali seseorang menyebut nama Ardi, mereka tidak hanya mengingat seorang sopir, mereka mengingat bahwa bahkan orang biasa pun bisa menjadi pahlawan di medan yang tampak mustahil. Begitulah, legenda Ardi lahir. Dari keberanian yang sederhana, tapi penuh ketegasan, ia menorehkan namanya dalam sejarah Pelabuhan Merak, sebuah kisah yang akan diceritakan turun-temurun, sebagai bukti bahwa keberanian dan kecerdikan bisa mengalahkan kesombongan dan kekuasaan yang menindas.